Eliza Riani, calon anggota legislatif dari Partai Golongan Karya nomor urut 9 di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, tengah menjadi perbincangan di kancah pesta demokrasi di Pulau Bintan. Ia diduga melanggar aturan kampanye oleh Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Bintan atas beredarnya foto kartu tanda pengenal yang ditebar dengan sejumlah paket sembako Badan Zakat Nasional Basnas di Desa Bintan Buyu. Namanya semakin terpojokan, bahkan ia terancam melanggar secara keras tidak dapat melanjutkan proses pemilihan legislatif pada Februari mendatang. Publik bahkan menilai Eliza sengaja memanfaatkan fasilitas plat merah ini untuk mendapatkan simpatik warga di daerah pemilihannya. Kasus ini pun dikait-kaitkan dengan suaminya, Roni Kartika, yang merupakan sekretaris daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bintan. Berangkat dari kisah ini, tim Yunus Reportase langsung mendalami kebenaran informasi ini. Berkunjung ke sebuah kampung di mana pertama kartu dan paket sembako Basnas tersebut ditebar untuk warga setempat. Ya, kampung itu namanya Parit Bugis, Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan. Di perkampungan ini, tim Yunus Reportase bertemu dengan Ketua Rukun Tetangga 10, Rukun Warga 5 Parit Bugis, Jufri. Ia menceritakan secara gamblang dan terang awal mula kejadian tersebut dan siapa aktor pertama yang sengaja menyebar paket tersebut. Tersebar dibarengi dengan kartu nama calon anggota legislatif DPRD Bintan. Setelah diserahkan sama Pak Camat, ya saya panggillah masing-masing warga untuk ngambil sembakonya. Jadi pada saat dia ngambil sembako itu, setelah dia ngambil sembako, berapa sembako dia ngambil, ya sekalian saya ngambil kesempatan untuk menitipkan kartu caleg itu tadi. Oke. Ya. Jadi kalau umpama dia ngambil 3, ya kita titipkan kartu 3 gitu. Itu setelah diangkat, setelah kena sembako itu masing-masing angkat sendiri. Nah, jadi kartu memang dari kita gitu, dari ibu bagikan. Ini sembako dari Basnas yang antar kecamatan, orang kecamatan. Jadi memang sembako dari pemerintah, saya mengatakan itu memang pun sembako dari pemerintah, dari Basnas. Ya. Cuman karena saya mengingat, akhirnya daripada saya mengantar kartu ini, mumpung ini orang datang ngambil sembako, ya udahlah. Nah, ibu titipkan aja lah sekalian kartu itu. Oke, ini posisi kartunya ini Pak, ini di mana sebenarnya? Di luar. Kan setelah dia ngambil sembako, kan kita tanya, kamu ngambil berapa, mewakili siapa? Saya ngambil 2, mewakili mama saya. Nah, setelah diambil, baru kita kasih kartu. Gitu ya. Nah, kalau yang ngambil 3, ya kita kasih kartu 3, karena ini kan sembako ini per kakak. Satu sembako itu 1 kakak gitu. Makanya kita titipkan kartu satu-satu gitu lah. Oh begitu. Jadi sebenarnya kartu ini sebenarnya terpisah. Terpisah, Pak. Tidak ada itu kalau kita masukkan di dalam sembako itu, tidak ada. Demi Allah itu tidak ada. Jadi kalau memang ada yang mengatakan itu sembako ada kartu di dalamnya, itu berarti mereka sendiri yang masukkan. Kalau dari kita tidak ada. Tidak ada. Demi Allah itu tidak ada. Bukan kita nih membela diri atau melindungi siapa-siapa, tidak ada. Memang itulah sebenarnya yang kita lakukan, Pak. Oke, baik.
Dari kampung kecil yang sudah terkenal dengan tradisional ini, RT setempat mengakui bahwa paket sembako dan kartu nama Eliza tersebut tersebar di kampung mereka. Namun, ia pastikan bahwa kartu tersebut bukan bagian dari milik Basnas, apalagi titipan dari Eliza, istri sekretaris daerah di Kabupaten Bintan. Ia juga memastikan bahwa kartu milik Eliza tersebut sudah sejak November sudah dititipkan lama dan belum sempat dibagi-bagikan ke warganya. Bahkan menurutnya memang ada aktor yang sengaja meletakkan kartu tersebut bersamaan dengan sembako, lalu disebar ke akun media sosial. Kartu itu sebenarnya sudah lama ada. Sudah lama. Dan tiba-tiba ada bantuan sembako. Ya. Nah setelah itu sekalian kita bagikan aja. Ambil Tapi itu kesempatan lah untuk menitipkan daripada kita lagi pergi ngantarkan kan itu. Baik Pak. Berarti itu sesuatu yang berbeda ya Pak? Saya berbeda, sangat berbeda. Sangat Setelah dia ngangkat sembakonya itu kita tanya, kamu ngambil berapa? 3, baru kita kasih kartu. Ya kan berbeda Pak. Gak ada kan itu. Dan tidak ada juga niatan untuk Tidak ada Pak, tidak ada niatan. Kalau untuk istilahnya, untuk apa lagi pula kalau seandainya kami ada niat untuk mempromosikan ibu yang punya kartu itu, tak mungkin cuma satu Pak. Tentu kan semuanya saya masukkan ya kan. Orang bukannya butuh suara cuma satu kan. Nah, tapi untuk apa cuma masukkan satu? Kan itu. Waktu itu kita cara sehat dan berpikir kan itu. Waktu itu Makanya kemarin saya waktu Bawaslu datang kan saya bilang, Bapak tanya aja semua ke warga saya, siapa aja yang ada kartu di dalam sembako itu. Kan enggak ada, ternyata kan semua enggak ada. Bapaknya kan anak adiknya si Tintin itu, si Ayu. Kan malam itu juga setelah saya dapat info dari Bawaslu bahwa ini ada temuan, kan di situ kan ada foto, ada karpetnya. Karpet itu saya kenal, jadi saya panggil anak saya. Kau kenal tak ini karpet ini di rumah siapa ini kira-kira ini? Oh ini di rumah ibu tukang ini Pak, kata anak saya. Jadi saya suruh anak saya pergi. Nah, sebenarnya anak itu malam itu juga udah ngaku, karena dimarah-marah sama kakaknya, dimaki-maki sama mamanya, sama abang iparnya, jadi sampai dia nangis-nangis kata anak saya nih. Nah, karena dimarah-marah kan, ngapain kau buat begitu katanya, bikin susah orang. Kau dapat apa katanya, pokoknya dimarah lah sama keluarganya. Maka akhirnya malam itu juga kata anak saya dijemput sama suaminya, dibawa pulang. Ada penyerahan simbolik gitu Pak? Ada penyerahan simbolis itu ada. Ada di mana Pak? Di sini di rumah. Setelah dia turunkan, dia serahkan, dia duduk lah Pak Camat tuh duduk sebentar sambil anak buahnya ngangkat sembako itu masuk. Setelah dia udah masuk semua, itulah dia nyampaikan ini ada sembako dari Basnas Pak, ya saya titipkan ke Pak RT, tolong disampaikan ke warga kita. Oke, baik. Tuh, Pak. Dan itu jauh setelah pemberian kartu itu ya Pak ya? Jauh, udah lama kartu itu udah lama. Itu sembako itu di bulan berapa itu Pak? Bulan 12, tanggal 5. Tanggal 5 ya? Bulan 12. Oke, baik. Pembagiannya hari itu juga langsung saya, begitu orang Pak Camat pulang, kasih tahu warga suruh ambil. Nah, sebentar itu nyerbu udah. Namanya masyarakat susah kalau dengar sembako bantuan kan cepat aja itu. Tapi kalau disuruh datang ambil kartu, tidak akan ada yang datang. Pernyataannya pun dikuatkan oleh sejumlah warga lainnya. Tim reportase melanjutkan penelusuran ke sejumlah warga lainnya yang didapati menerima paket-paket yang sama. Saya itu dipanggil ke rumah Pak RT, ambil sembako. Nah, kartu dengan anak itu terpisah.
Oke, dia terpisah ya Bu ya? Terpisah. Itu aja sih. Oh, jadi waktu itu Pak RT menelpon ya atau memanggil warga atau bagaimana Ibu? Iya. Oh, baru Ambil. diberitahukan ada pembagian sembako. Baru Ibu ngambil ke sana. Iya. Oh, terus sesampainya di sana Ibu ambillah sembako itu. Ya ambillah, suruhlah ambil. Terus Oke. dikasih ini kartu, terpisah, kartu dengan sembako terpisah. Oh, bukan di dalam. Bukan di Oke. dalam, nggak ada di dalam. Nah, itu penjelasan Pak RT itu bagaimana? Itu berbeda ya? Sembako beda, kartu Iya. beda atau bagaimana? Ya beda. Oh, beda. Nah, sembako ya sembako. Oke. Kartu ya kartu. Oke, Ibu- Nggak ada di dalam, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, baik. Semakin menguatkan bahwa Eliza sebenarnya terjebak di pusaran siasat politik yang sengaja ingin menjatuhkan. Ditambah lagi, warga pun mengaku tidak banyak mengenal sosok siapa Eliza sebenarnya. Entah siapa oknum yang mendalangi masalah ini sebenarnya. Tidak hanya Nurbaya, seorang ibu rumah tangga di desa kecil itu. Warga lainnya pun mengakui hal yang sama. Mereka tidak mengenal sosok Eliza, apalagi Roni Kartika. Yang mereka tahu justru paket bertulisan bantuan Basnas tersebut memang ditujukan untuk bantuan sosial. Baik, Pak Latang, kami ingin menanyakan Pak. Nah, bagaimana Pak? Bisa nggak Bapak ceritakan bagaimana proses Bapak bisa mendapatkan sembako tersebut? Bisa. Bagaimana tuh Pak? Begini awalnya, saya dari terbas jalan, Ya, begitu saya lewat di depan samping rumahnya Pak RT, di stop saya, padahal saya sudah lewat itu. iya, iya. Nah, dipanggil, Tang ini kata dia, ini ada rezeki, Ada sembako. ada gitu, Pak. sembako. Hmm. Nah, jadi saya mundurkanlah motor, Hmm. tolak pakai kaki, Oke. belum turun ini. Hmm. Udah itu saya turun, mampirin ambil sendiri. Oh, sembakonya ambil sendiri ke Ambil dalam sendiri rumah. di dalam Oke. rumah karena sudah ada Baik. dekat pintunya itu. Hmm. Itu saya tak buka sepatu. Iya, Langsung saya giniin aja. dan langsung dibawa. Langsung bawa. Udah itu saya naik di motor. Hmm. Kan Pak, saya dua sembako saya ambil. Oke. Mertua saya satu, saya satu. Hmm. Jadi saya ambil itu. Udah mau jalan ini. Iya. Ini Tang masih ada ketinggalan. Apa itu? Apa Pak? itu? Saya bilang. Ini kartu. Oh, kartu. Ah, Oke. jadi saya ambillah itu kartu. Baru saya jalan. Oh, begitu. Jadi kartunya itu terpisah ya, Pak? Terpisah, tidak ada Di dalam sembako. di dalam sembako Oh, itu. begitu. Nah, Itu sembakonya dari mana Bapak tahu? itu saya tak tahu. Dari Basnas atau dari mana Bapak? Tak tahu. Itu pun kalau ada pun mereknya itu saya tidak tahu. Oh, tidak tahu. Pak, Bapak ada juga dipanggil oleh Bawaslu mungkin? Ada. Ada. Ah. Apa saja Pak yang ditanya? Itu jam berapa itu? Jam 12. Kita jam 12 atau jam 11 malam Iya. dipanggil saya. Oke. Apa saja Pak yang ditanya? Ditanya. Udah itu saya bawa diminta bungkusan itu, Oke. sembako itu. Karena sudah dibuka satu, udah kita makan Indominya. Iya. Udah itu saya bawa lah yang belum dibuka. Oke, yang belum dibuka. Contoh aja. Oke, contoh. Dan apa yang di Begitu saya sampai di rumah Pak RT adalah Bawaslu, entah berapa orang tadi berapa. Itu saya salami lah semua. Ya, terus yang ditanyakan apa Pak? Yang Nah itu tidak- aja. Ada tak kata dia di dalam? Ada. Ada. Seperti yang tadi Bapak sampaikan. Semuanya tuh lewat dari tangan ke tangan. Oke, Pemberiannya dari Ibu RT. begitu ya. Kronologinya kurang lebih seperti itu. Ya. Latang, warga yang pertama kali mengaku menerima paket yang disalurkan ketua RT di lingkungan tempat tinggalnya, tak ayal. Setelah menerima sembako-sembako ini, ia pun tak menyangka setelah menerima bantuan ini justru berurusan dengan Badan Pengawas Pemilu. Bahkan, warga yang menerima sembako bantuan ini diambil sumpah dari tim Satgas Bawaslu Bintan.
untuk berkata jujur, apakah benar kartu Eliza ada dalam satu paket dengan bantuan Basnas itu? Ya, informasi yang berkembang, paket ini diduga dari Camat Teluk Bintan, Indra Gunawan. Ia sengaja membagikan paket bantuan Basnas itu untuk warga kurang mampu yang berhak menerima bantuan. Namun, sejak kejadian tersebarnya paket itu ke media sosial, Indra pun sulit ditemui. Bahkan tim reportase sudah mendatangi kantor tempatnya bekerja. Menurut pengakuan pegawai, ia sudah sering absen dan jarang berdinas. Bahkan tugas-tugas yang seharusnya dia kerjakan kerap kali didisposisikan ke sekretaris camat melalui pesan grup WhatsApp. Untuk memastikan apakah Indra disaksikan, tim kemudian menemui pejabat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Bintan. Dari sini, tim hanya mendapat keterangan dari Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Asniati. Ia tampak didampingi salah seorang staf. Menurutnya, kejadian kartu nama caleg yang menyeret sejumlah ASN hingga nama Roni Kartika itu belum sampai ke BKPSDM. Ia memastikan bahwa tidak ada surat dari Badan Pengawas Pemilu manapun yang meminta izin untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan kasus yang menjerat istri Sekda Kabupaten Bintan ini. Sejauh ini kita belum mendapatkan laporan secara tertulis dari Bawaslu. Jadi kita menunggu, intinya menunggu mendapatkan laporan secara tertulis, itu aja. Kalau sanksinya kan tergantung nih, kita melihat suratnya yang pelanggarannya seperti apa yang dilakukan, karena kan laporan ini dari Bawaslu itu kan kita belum terima. Gitu. Gimana Kak? Belum ada surat resminya dari Bawaslu. Oh gitu. Yang ditembusin ke kita. Jadi camat gitu Kak. Ya, sampai sekarang beliau masih aktif jadi camat. Dan memberikan surat edaran Bupati terkait netralitas ASN. Sanksi pelanggaran itu tergantung daripada pelanggarannya dan rekomendasi dari ASN sistemnya seperti itu. Nah, sementara kan nanti kalau mendapatkan laporan nih, Bawaslu memberikan mungkin pelanggaran apa yang diberikan, nanti membuat surat rekom ke KSN. KSN baru ke kita arahannya seperti apa. Nah, seperti itu. Untuk membuktikannya, tim reportase lantas menemui Bawaslu Bintan. Dari sini, anggota Bawaslu Bintan meyakini bahwa paket-paket tersebut benar adanya ada kaitannya dengan camat dan diterima sejumlah warga melalui RT di Kecamatan Teluk Bintan. Hingga saat ini, proses penyelidikan di internalnya terus berlanjut. Bawaslu juga terasa sulit untuk membuktikan siapa dalang dibalik praktik politik kotor ini. Kerisauan ada oknum yang sengaja memainkan ini pun sempat dirasakan pihak Basnas Bintan. Pihaknya tidak pernah menskenariokan kepada bawahannya agar dititipkan kartu nama calon anggota legislatif dalam sembako bantuan untuk kaum duafa saat itu. Kami selalu mendistribusi sembako terkait dengan adanya temuan yang 5 Desember 2023 kemarin itu adanya kartu nama caleg di dalam paket sembako itu betul-betul di luar jangkauan kami.
Sebab paket sembako yang kami kirim ke sana itu diambil dari kantor Basnas, dan kami tahu persis seperti apa susunan semuanya itu, sehingga kami pastikan bahwa dari Basnas kartu itu tidak ada di dalam paket sembako. Awalnya dari Basnas seperti itu Atau mustahik, itu nanti akan kita proses untuk mendapatkan bantuan-bantuan tadi itu, baik berupa bantuan paket sembako ataupun bantuan-bantuan lain mungkin untuk kesehatan dan lain sebagainya gitu. Jadi terkait dengan ini melalui proposal, Pak. Proposal dari kepala desa, kemudian direspon oleh Basnas. Kemudian hasil respon tersebut kebetulan paketnya sudah ada di Basnas, yang sudah diambil oleh pihak kecamatan, diantar ke rencana titik lokasi pendistribusian. ya, paling pada saat itu di desa Bintan Buyu. Di Desa Bintan Buyu, ya betul. Sejatinya pihak pemerintahan memberitahu kepada penanggung jawab dari pihak kami untuk kapan barang ini mau didistribusi, sehingga pihak Basnas berada di lokasi distribusi, seperti itu. Namun pada saat kenyataannya yang kali ini, Yang terjadi kali ini pihak yang mengajukan proposal tidak memberitahu ke kami, sehingga kami dalam hal ini seperti tidak diberitahu gitulah, sehingga mereka distribusi sendiri, kami tidak tahu. Pak, Untuk kaum duafa, jadi paket ini masuk dalam program kami itu namanya Bintan Peduli. Itu peduli dengan saudara-saudara kita orang Muslim yang kondisi ekonominya betul-betul tidak mampu. Jadi kami dari Basnas Bintan membuat program 250 paket per bulan, dan ini berjalan terus. Dan mau pemilu mau tidak pemilu, kami tidak urusan dengan itu gitu kan, tidak ada apa dengan itu. Kami selalu menjalankan itu 250 paket setiap bulan. Kami distribusikan ke kecamatan sesuai dengan jumlah penduduk di kecamatan itu. Kami ada persentase itu. Misalnya Bintan Timur itu 80 paket. Yang ini kawasan Teluk Bintan dan Tuapaya itu 43 paket. Itu kan kebetulan 3 paketnya mungkin disisihkan ke Tuapaya gitu lah, seperti itu. Jadi begini Pak, paket sembako Basnas itu terdiri dari 2 lapis bungkus. Bungkus pertama itu plastik warna hitam. Itu yang apa ini kan? Kemudian baru dilapis dengan plastik yang bermerek Basnas. Susunannya pun kami tahu persis bahwa paket kami itu terdiri dari 5 kg beras, posisinya tegak berdiri. Kemudian ada 7 bungkus Indomie, posisinya rebah. Dia dibagi menjadi 3 dan 4 gitu ya, 3 bungkus dan 4 bungkus, posisinya rebah. Di samping itu ada gula 1,5 kilo, 1 bungkus saja tuh, 1 bungkus, posisinya pun tegak. Dan di atas Indomie itu ada minyak goreng merek Fortune 1 liter, posisinya rebah. Jadi kalau ketika ada temuan bahwa posisi barang tidak lagi seperti itu, berarti sudah diotak-atik orang. berubah. Sudah diotak-atik orang, berarti kan gitu. Kalau masih utuh dalam posisi seperti yang saya bilang itu, beras tegak, gula tegak, Indominya pun tegak, Indominya rebah, di atas Indomie itu terletak minyak goreng Fortune 1 liter, itu berarti paket dari kami. Maksudnya masih kemasan utuh dari kami gitu. Ya, baik. Kalau bungkusnya itu plastik apa yang digunakan sampai bisa dibuka? Anggaplah kalau bisa diotak-atik. Ya, plastiknya itu memang plastik sablonan. Kami ikat seperti, bukan ikat simpul manis ya, memang simpul mat itu. Cuma kan namanya plastik masih bisa dibuka. Bukan dilakban atau di apa namanya itu di siler, bukan. Dia langsung diikat biasa, diikat simpul mati lah gitu. Kalau orang mau berniat membuka pasti bisa gitu kan, karena tidak terlalu keras juga gitu. Oke, sejauh ini emang inilah kasus pertama seperti ini, Pak? Baru ini kasus pertama seperti ini, dan di luar kami juga kaget gitu lah mendengarnya gitu. Ya, baik, Pak. Merasa tidak dilibatkan dalam penyerahan bantuan, Bawaslu Bintan kaget. Tiba-tiba paket yang dikemas dalam program gerakan Cinta Zakat itu disalahgunakan oleh oknum yang bermain di gelombang panas politik. Pihaknya pun terseret-seret dalam pemanggilan hingga pemeriksaan Bawaslu. Kita sudah memanggil calegnya. Kebetulan beliau kemarin sakit katanya pada hari Jumat.
yang datang kuasa hukumnya. Nah ini untuk keterlibatan caleg ini belum bisa kita jelaskan nih Bang, karena beliau pun belum datang, ya kan, untuk klarifikasi. Mungkin untuk dalam minggu ini kita akan manggil ulang. Rencana kapan Bang pemanggilan? Mungkin dalam waktu dekat nih Bang, setelah kita pendalaman saksi-saksi semuanya, karena kan beliau pun tidak berada di lokasi kan, kita hanya memastikan aja nanti keterlibatannya sejauh mana gitu. Dari pemeriksaan ini, benar nyatanya Bawaslu Bintan tidak menyinggung sedikit pun ada keterkaitan Roni Kartika dalam peristiwa kartu nama Eliza itu. Menyimpulkan kajian kita dari yang hadir-hadir saja. Kalau dari RT kan perannya jelas tuh, dia membagikan sembako disertai dengan kartu caleg. Nah, kalau terkait camatnya mungkin dia keterlibatan dalam terkait pengadaan sembakonya, itu kan usulan dari camat. Ya kan, terkait pengantaran ke rumah RT-nya itu dari pihak camat, dari camatnya juga hadir di situ Bang. Ya, pengantaran mungkin keterlibatan dia adalah di situ kan, kayak pengantaran semua, persiapkan pengajuan sembakonya itu kan semua dari kecamatan. Tim kami juga berusaha meminta keterangan dari penyidik dari Polres Bintan. Namun, menurut pengakuannya, kasus tersebut masih didalami tim Satgas Bawaslu Bintan. Hingga saat ini, belum ada kabar apakah Eliza benar-benar bersalah oleh Bawaslu. Lantas, siapa dalang dibalik kartu caleg di kantong sembako Basnas ini?